Kita masuk ke jenis penelitian hukum. Saudara sekalian, ada dua jenis penelitian hukum, yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang meneliti norma-norma hukum yang berlaku. Norma artinya patokan-patokan, kaedah-kaedah, cara-cara dalam bertingkah laku. Tatif di ujung kata norma adalah menunjukkan segala sesuatu yang berhubungan dengan. Jadi normatif segala sesuatu yang berhubungan dengan norma. Oh iya, saya perlu jelaskan, norma dengan kaedah itu artinya sama. Norma itu berasal dari bahasa Jerman, dari kata norm. Kaedah berasal dari bahasa Arab. Artinya tetap seperti yang tadi saya sampaikan, norma dan kaedah adalah patokan-patokan cara-cara untuk bertingkah laku. Jadi norma hukum adalah patokan-patokan cara-cara bertingkah laku menurut hukum. Penelitian hukum normatif merujuk kepada penelitian terhadap norma-norma hukum yang berlaku dalam tiga bentuk. Apakah norma hukum yang berbentuk peraturan perundang-undangan, ataukah norma hukum yang berbentuk putusan hakim, atau norma hukum yang berbentuk klausula-klausula atau ketentuan-ketentuan kontrak. Ini bisa dikombinasi ketiga unsur dari penelitian hukum normatif tadi. Poin penting juga yang saya perlu sampaikan berkenaan dengan penelitian hukum normatif adalah kata peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan, saudara, berbeda dengan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan itu mencakup mulai dari Undang-Undang Dasar 1945, kemudian di bawahnya ada MPR, di bawahnya lagi ada undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu, di bawahnya lagi ada peraturan pemerintah, di bawahnya lagi ada Perpres atau peraturan presiden, Perda atau peraturan daerah. Jika Anda meneliti berbagai macam perangkat aturan yang tadi saya sebutkan, itu berarti Anda meneliti peraturan perundang-undangan. Sebaliknya, lingkup dari perundang-undangan hanya pada level undang-undang. Kalau kita lihat kata perundang-undangan itu, kata dasarnya adalah undang-undang. Undang-undang mendapat imbuhan per dan an. Nah, ini menjelaskan bahwa posisi perundang-undangan ada pada level undang-undang. Itu saudara pahami baik-baik, kalau memang Anda hanya meneliti undang-undang yang berlaku, gunakan dalam rumusan masalah kata perundang-undangan, bukan peraturan perundang-undangan. Kedua hal ini tidak bisa Anda campur adukkan. Peraturan perundang-undangan lebih luas daripada perundang-undangan. Perundang-undangan hanyalah merupakan salah satu bagian dari peraturan perundang-undangan. Itu untuk penelitian hukum normatif ya saudara. Kemudian kita masuk ke jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah bentuk lain atau jenis lain dari penelitian hukum. Jika penelitian hukum normatif hanya merujuk pada norma-norma hukum yang berlaku, penelitian hukum empiris itu meneliti hukum atau penerapan hukum di tengah-tengah masyarakat. Sehingga bisa disebut dengan istilah meneliti law in action atau meneliti law enforcement atau penegakan hukum. Oleh karena itu, dalam metode penelitian empiris itu biasanya diperlukan lokus atau tempat. Jadi harus ada tempat untuk menunjukkan lingkup penelitian empiris yang Anda lakukan. Jangan gunakan kata Indonesia karena bukan tidak boleh, tetapi itu beresiko untuk meneliti misalnya bagaimana penegakan hukum terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. Bayangkan bagaimana Anda meneliti seluruh Indonesia yang kawasannya luar biasa besar. Oleh karena itu, gunakanlah tempat yang secara spesifik. Misal kalau Anda tinggal di Medan, bagaimana penegakan hukum atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kota Medan. Jadi coba Anda buat tempat yang lebih spesifik, yang lebih memungkinkan dari segi waktu Anda melakukan penelitian. Saya kira itu poin yang perlu Anda pahami untuk sekedar pengantar dari metode penelitian hukum. Demikian saudara, kuliah singkat ini. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Wassalam.